Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam, saudara. Saya kira teguran yang dari PBNU itu atau Kiai Fauzi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kami di RMI Provinsi Banten, karena kami punya otoritas pemikirannya sendiri dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga terkait masalah setuju atau tidak setuju dari PBNU, kami kira itu persoalan lain, tinggal itu kebijakan dari PBNU. Kami yang di RMI, kalau bicara ilmiah, itu pasti mendukung. Karena itu kaitannya dengan ijtihad seseorang. Dalam konteks nasab Ba'alawi. Saya sendiri mengikuti perkembangan dari awal, dari sejak awal sampai sekarang. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya saya memang sempat menanyakan terkait masalah tulisan ini. Apakah betul-betul sesuai dengan rujukan yang valid apa tidak. Maka oleh karena itu saya uji dengan apa yang disampaikan barusan, kitab Abnaul Imam. Namun oleh Kima diteliti ternyata itu tahqiqnya banyak atau lebih banyak tahqiqnya daripada aslinya. Oleh karena itu saya kemudian seiring waktu taslim kepada Kiai Imad dan seluruh jajaran pengurus RMI dan kiai-kiai pesantren yang ada di Provinsi Banten mendukung penuh terhadap kajian penelitian dari Kiai Imad tersebut sepanjang tahun 2023 sampai sekarang. Jadi kita solid untuk mendukung penelitian tersebut, 100% kita dukung. Adapun kiai-kiai sepuh yang ada di Banten, mereka masih diam diri, tetapi secara implisit beliau-beliau itu mendukung kajian Kiai Imad. Terutama ada seorang kiai bernama Kiai Tubagus Pudori, yang ahli kiroat, bukan ketua MUI Kabupaten Serang, tetapi ahli kiroat, santrinya Kiai Tubagus Soleh Makmun. Beliau ini berharap untuk mendukung Kiai Imad ini secara tidak langsung. Beliau ngomong ke saya bahwa saya mendukung penuh penelitian Kiai Imad dan ini merupakan langkah baru dari generasi Kiai Banten yang berani tampil untuk pencerahan umat ini. Saya kira ini penelitian bertujuan untuk mensucikan zuriat Rasul itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan mengatasnamakan zuriat itu justru akan mengeksploitir daripada muhibinnya dan pribumi, sehingga terjadinya penjajahan spiritualitas. Sehingga misalkan tidak menurut, maka akan kualat. Kalau misalkan tidak cinta, maka tidak dapat barokah. Ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Balun murdilu. Tidak ada kebaikan itu berdasarkan daripada keturunan. Yang jelas kebaikan berasal daripada ilmu. Ini saya pahami dan semua ulama dan termasuk pengurus RMI, kita mendukung kajian ilmu pengetahuan, tidak pada posisi imannya sebagai ulama, tetapi karena ini adalah ilmu, kita harus dukung. Soal kemudian salah atau benar, bukankah yang namanya pemikiran atau ijtihadi, kalaupun salah itu mendapatkan pahala. 1. Kalau benar mendapatkan pahala 2. Saya kira ini menjadi catatan bagi kita, jangan sampai kita ambigu terhadap penilaian terhadap penelitian Kiai Imad ini. Ambigu itu bagaimana maksudnya? Satu sisi mendukung, sisi lain mengkritisi. Kami bulat dari RMI Banten, bulat mendukung 100% kajian penelitian Kiai Imad tersebut. Bahwa
Baklawi itu adalah ibtol atau mengibtolkan nasab daripada Baklawi tersebut. Baik, sepanjang konten-konten yang ada di RM itu ada ini nggak narasi-narasinya? Saya mengikuti yang mulai dari debat dengan Gus Fahrur, kemudian kemarin ada Mas Taufik ya yang mengkritisi bahwa Kiai Imad ini dalam tanda petik kan dituduh menggunakan situs RMI untuk propaganda dan provokasi. Kebetulan saya agak setia mengikuti tulisan beliau. Apakah sebuah kajian akan dikatakan sebuah provokasi? Itu jelas-jelas kajian kok. Tidak ada kata-kata caci-maki dalam artikel-artikel terkait dengan nasab habaib atau pemalsuan sejarah, karena juga ada pemalsuan sejarah. Itu artinya kalau mau dipertanggungjawabkan secara akademik atau jurnalistik, itu masih bisa. Saya juga heran kenapa kok dikatakan Yai Imad menggunakan situs RMI Banten untuk propaganda dan bahkan provokasi kan? Nah, ini sepanjang sepengetahuan saya ya, saya tidak membaca semuanya detail, tapi sepanjang saya baca dari tulisan beliau atau orang lain yang menulis di situs itu, tidak ada provokasi. Apakah sebuah kajian akan dikatakan provokasi? Apakah satu penelusuran tentang pembelokan sejarah akan dikatakan provokasi? Karena objek yang dibahas di situ seorang Habib, kan tidak ke sana mestinya. Maka saya jujur sempat mempertanyakan apa dan di mana. Saya WA Pak Yusuf waktu itu, pada posisi mana Kiai Imad menggunakan situs RMI sebagai provokasi? Pada artikel yang mana yang provokatif? Saya mau tanya seperti itu, tapi karena apa ya komentarnya banyak banget, jadi mungkin banyaknya. Ini juga sama luar biasa nih. Artinya komentatornya. Kita objektif saja lah, kita objektif, apalagi. Ya saya tidak menuduh Gus Fahrur, tapi dalam sisi ini tampak terlihat berat sebelah. Mbok ya jangan-jangan malah belum pernah baca situs RMI yang berisi saya pengen memberikan ini aja bertanya, mekanisme pemuatan artikel di RMI Banten itu bagaimana nih, Ustadz? Silakan. Begini, kalau masalah situs RMI NU Provinsi Banten itu sebenarnya Kiai Imad tidak pernah mengirim-ngirim di di situs tersebut. Justru tulisan saya lebih banyak di RMI dimuat. Tulisan Kiai Imad itu dimuatnya di situsnya sendiri, Nahdlatul Ulum. Jadi kalaupun ada tulisan-tulisan di RMI, situs RMI, itu tulisan dari saya dan yang lainnya gitu. Jadi artinya memang yang proaktif di sini RMI ya, RMI untuk terus merespon atau menampilkan kajian-kajian Kiai Imad ke situs websitenya RMI Banten. Iya, memang dari sejak awal Kiai Imad tidak pernah menggunakan situs RMI NU Banten itu untuk mempropaganda pemikirannya beliau sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Saya jadi saksinya. Justru saya yang di luar Kiai Imad tersebut menulis banyak artikel yang kemudian dimuat oleh RMI NU Banten. Yang jelas tidak ada persoalan terkait masalah situ tersebut. Tidak ada pengertian mempergunakan atau memperalat RMI NU Banten tersebut karena memang itu bagian daripada NU untuk kepentingan daripada penelitian atau kajian Kiai Imad tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalaupun misalkan Kiai Imad adalah LBM PBNU betul, kalaupun Kiai Imad sebagai ketua RMI NU Banten itu betul. Tetapi kalau dikatakan sebagai mengeksploitir daripada situs RMI dan atas nama NU, saya kira nggak benar. Saya tolak itu pernyataan daripada Kiai Fahrur tersebut. Tidak ada Kiai Imad memperalat atau mempergunakan lembaga ataupun organisasi NU untuk kepentingan masalah penelitian ini. Tidak ada itu. Oke, berarti ini kajian memang kajian Kiai Imad memang banyak juga kan diposting di RMI. Nah, ada banyak kan?
Nah, menurut Anda ini masuknya kajian-kajian ini kan RM itu informasi tentang pondok pesantren, kemudian tentang yang lainnya. Kok bisa menampilkan informasi tentang nasab ini? Ini apa urgensinya, apa pentingnya ini kajian nasab itu dipublish di RMI, di situs RMI? Ya, begini, RMI itu, situs RMI itu sebenarnya umum dibuat memuat apa saja, artikel apa saja, bebas, tidak terkait masalah nasab saja, yang penting kaitannya dengan keorganisasian, keislaman, ke-NU-an dan lain sebagainya. Awalnya begitu. Kalaupun kemudian sekarang lebih banyak terfokus kepada nasab, itu karena memang lagi viralnya begitu. Tetapi tidak menutup bahwa di situs RMI juga merilis tulisan-tulisan yang di luar nasab. Bahkan tulisan-tulisan saya yang non nasab itu juga sering dimuat oleh RMI. Artinya di sini RMI hanya sebagai wadah pemberitaan, wadah daripada pemuatan artikel-artikel yang ditulis oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Banten. Kalau soal kemudian niatan Imad memperalat ataupun memfungsikan RMI sebagai sorong daripada kajian tersebut, saya kira tidak benar. Karena saya saksinya bahwa di RMI itu, di situs RMI itu tidak hanya memuat kaitan nasab saja, semua bidang itu muat, karena memang itu merupakan wadah informasi gitu. Oke, baik, bisa dengan jelas Gus bahwa memang situs RMI memuat beberapa artikel Kiai Imad, tetapi ya, memang sudah kan terverifikasi. Ya, media. Kalau bicara RMI dulu saya masih nyantri, pernah jadi kontributornya RMI Jawa Timur, punya majalah namanya Santri. Ya namanya majalah, kalau dulu kertas, sekarang digital, kan apa saja isinya. Ya. Iya kan isinya, ya saya sering juga baca tulisan beliau. Artinya satu media samalah kayak Pada Suka, isinya kan bisa apa saja, tidak perlu menanyakan urgensinya apa kan. Oke, ya. Semua kajian ketika bicara nasab itu kan kayak kajian yang berlatar belakang keagamaan, itu kan juga menjadi penyadaran. Silakan saja disanggah kalau bisa disanggah. Yang menjadi pas Allah ini kan beliaunya yang mengatakan RMI, situs RMI dikatakan sebagai alat propaganda. Jangan-jangan belum pernah melihatnya. Ya, oke. Dan andai pun melihat, apakah objektif secara jurnalistik? Ketika bicara media, kita kan backgroundnya harus jurnalistik kan. Ya baik, pemirsa Pada Suara TV, bahwa kajian Kiai Imad itu teori sekarang di medsos adalah teori viralitas. Jadi website RMI hanya bagian kecil menurut saya penyampai, tetapi viralitas dari medsos itu yang menggayung sambuti terhadap kajian Kiai Imad. Apakah memang kajian Kiai Imad ini memang benar menarik atau melihat, memotret fenomena-fenomena yang ada? Kalau tidak menarik, tidak akan bertahan. Nah ini gitu. Saya pikir ini adalah sebuah teori atau kajian Kiai Imad itu digayung sambuti terhadap fenomena yang ada. Nah, kontekstualitasnya di situ itu ya, sehingga sampai 1,5 tahun ini belum ada sebuah antitesa katakan bahwa Kiai Imad adalah batal nih kajiannya, atau Kiai Imad adalah tidak sahih ada kajiannya. Ya baik, ke RMI Banten mungkin ada pandangan lain terhadap jika benar-benar nasab Ma'alawi itu runtuh, bagaimana dampaknya terhadap otoritas keagamaan para Habib. Mungkin ini ada pengalaman sendiri Anda di Banten, atau mungkin sekitar Serang dan lain sebagainya. Silakan. Baik, kalau di Banten isu Habib itu memang tidak semarak yang ada di Jawa atau di Sumatera, yaitu Lampung. Banten itu masih terkesan biasa-biasa dan adem-adem aja. Dukungannya itu memang bukan dukungan secara front ataupun terlihat, tetapi di sisi lain menariknya itu adalah bahwa orang Banten tidak gemar membangga-banggakan nasabnya, meskipun adalah keturunan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten. Orang Banten itu rupanya anti membangga-banggakan nasab,
Karena leluhur kita, orang-orang tua kita sudah mewanti-wanti, menasihati kepada kita, kamu jangan membangga-banggakan keturunan. Siapa kamu, anak siapa, jangan sampai orang lain tahu. Ini rupanya bukan saya sendiri saja, semua berlaku di seluruh Banten, seperti itu. Nah, di Banten itu ada gelar namanya Tubagus, yang merupakan zuriat dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten, bagian laki-laki. Sedangkan perempuan itu adalah ratu. Di atasnya Tubagus ada namanya pangeran. Ada Pangeran Arya, ada Pangeran Mas. Perempuannya dikenal sebagai Mas atau Ratu Mas. Kemudian dari jalur di luar Kanjeng Sultan Hasanuddin dan bagian daripada keluarga kesultanan dan keturunannya juga masih memegang itu, ada gelar namanya Entol dan Permas. Perentol dan Permas. Kalau jalur Permas itu jalur dari Mas Jong, sedangkan Perentol itu Agus Jo. Nah, ini gelar-gelar macam ini di Banten biasa-biasa aja, tidak ada istilah membangga-banggakan seperti layaknya para habib kita ini. Nah, oleh karena dasarnya itulah kami yang dari Banten ini terkait masalah penelitian Ki Imad, kami menghormati siapapun yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya amalia yang soleh, itu kami yang hormati, itu yang kami hormati. Bukan siapa orangnya, bukan jabatannya apa. Inilah yang diwarisi oleh kita, para leluhur kita, ajarannya bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Karena memang Banten diperinsipi nilai-nilai pesisiran, budaya pesisiran. Budaya pesisiran itu tidak ada namanya mengkultuskan individu. Tidak ada istilah mengagung-agungkan orang. Jadi budaya pesisiran tersebut adalah menyamaratakan manusia, egalitarianisme. Itu kami warisi dari para leluhur kita. Jadi tidak ada itu penghormatan terhadap bangsawan. Kalau bangsawan seperti itu bagus, itu akhlaknya tidak baik, maka kami tidak menghormati. Kalaupun itu bukan bangsawan atau bukan Tubagus, kalau itu akhlaknya baik, ilmunya tinggi dan soleh, kami hormati, kami muliakan. Itulah prinsip daripada orang Banten umumnya. Jadi sekali lagi, kami menghargai Habib itu bukan kepada nasibnya, tetapi menghargai karena ilmu dan akhlaknya. Siapapun itu. Dan itu berlaku kepada siapapun. Jadi tidak ada mana yang lebih unggul di antara kelas-kelas sosial itu, karena kami tidak menggunakan itu. Meskipun kami bukan seorang komunis atau tidak berpaham komunis. Kalau misalkan ada seperti ini, jangan lalu dianggap sebagai komunis. Penyamarataan kelas. Ini dimaksud adalah karakter daripada pesisiran Banten. Makanya orang Banten itu banyak yang cerdas. Terutama yang lahir dari kawasan Pontang, kawasan Tanara, kawasan Kresek. Dan kebetulan Kiai Imad itu orang Kresek. Orangnya cerdas-cerdas, Pak. Tanara itu melahirkan ulama besar. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Abdul Karim. Itu merupakan lahir dari daerah pesisiran. Orang Pontang juga, daerah Pontang juga banyak melahirkan profesor doktor itu. Nah, ini saya kira kehebatan orang Banten tidak terpukau kepada nasab, tetapi menghormati, menghargai kealimannya, kesalehannya, dan adabnya. Itulah yang diwarisi oleh orang-orang tua kita kepada kita.